yang tidak merupakan adalah webinar yang berjudul media sosial sebagai media sosialisasi program kerja. Ya, pada webinar ini MC-nya adalah Muhammad Arifin. Ya, dia adalah juga sebagai mahasiswa komunikasi dan pemenangnya adalah Bapak Lai baik di PMC selaku dosen berorganisasi ilmu komunikasi, dan moderator adalah Ibu Yunita Simatupang SIP MC. Ya, beliau adalah selaku dosen ilmu dan ini dia akan membawakan materi tentang landscape literasi digital media sosial di Sulawesi Tenggara. Dan materi kedua ada Ibu Irung Rohani Fata SIP Eko selaku tenaga ahli komunikasi konsultan manajemen program kerja Kotaku. Ya, beliau membawakan materi tentang media sosial sebagai media sosialisasi program kerja Kotaku. Ya, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan video berikut. Seperti yang sudah dibilang ya tadi bahwa materi yang akan saya bincang-bincang sama Ibu Nita pada sore hari ini, siang hari kalau di Indonesia bagiannya Ibu Iroh, saya akan sedikit saja karena hanya sebagai bincang-bincang awal saja untuk mengantar di bagiannya Ibu Iroh hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya landscape media sosial, khususnya media digital, khususnya lagi ke media sosial di Sulawesi Tenggara, khususnya lagi di landscape di mahasiswa. Kalau bicara tentang landscape digital secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Sulawesi Tenggara, kita akan melihat hasil penelitian yang baru dikeluarkan sama Kominfo. Kominfo itu baru mengeluarkan hasil riset di tahun 2020 kemarin, baru di launching sekitar bulan November di tahun 2020. Disebutkan bahwa skor indeks literasi di Indonesia itu sudah semakin tinggi, di mana penetrasi pengguna internet di Indonesia itu ada 196,50% mungkin karena pandemi kemarin ya, di mana semua orang dipaksa menjadi online. Landscape secara Indonesia itu mengejutkannya adalah bahwa literasi digital orang Indonesia ini yang 73,7% literasi digital orang di Indonesia ini ternyata yang tertinggi literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Literasi digital skor indeks literasi digital tertinggi itu di Kendari. Ini adalah hasil penelitian dari teman-teman di Kominfo. Sebenarnya hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang kami kerjakan di jaringan peneliti literasi digital. Jaringan peneliti literasi digital juga merilis data yang sama bahwa skor indeks literasi digital ternyata kalau kita bicara skopnya Indonesia, maka Kendari adalah daerah yang tertinggi pemahaman literasi digitalnya. Kemudian yang mengejutkan adalah akses internet di Kendari adalah juga yang tertinggi di Indonesia. Itu hasil penelitiannya. Jadi secara umum itu. Kalau bicara kenapa Kendari, banyak sekali pertanyaan ini muncul ketika dirilis hasilnya. Banyak sekali pertanyaan ini muncul, apa yang menarik dari Kendari? Kenapa Kendari bisa di atas rata-rata indeks nasional, kemudian bisa menjadi daerah tertinggi skor literasi digitalnya? Kalau untuk membicarakan Kendari secara umum, mungkin Ibu Tami, cukup mengejutkan juga tadi ya datanya, ternyata Kendari adalah literasi digital tertinggi di Indonesia. Terus kalau di kampus kira-kira bagaimana Ibu Tami? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika kita ngomongin Kendari berarti dan orang akan mencari tahu kenapa literasi digital Kendari tinggi, yang saya bilang tadi bahwa salah satu kontribusi yang cukup tinggi adalah dari kalangan anak muda, dan kalangan anak muda itu kampus termasuk salah satu yang menyumbang yang menjadi alasan besar kenapa akses kita cukup tinggi. Kalau dari segi kampus sendiri sebenarnya di tahun 2020 kemarin dari hasil penelitian literasi digital
kompetensi literasi digital kampus sendiri, kalau UHO kami mensurvei 1.500 mahasiswa baru di UHO angkatan 2020 se-UHO. Hasilnya cukup mengejutkan, tidak mengejutkan juga tidak terlalu mengejutkan sebenarnya, cuma kalau biasanya hasil survei itu media sosial menjadi media yang paling banyak diakses mahasiswa, kemudian banyak media-media baru yang bermunculan yang kemudian diakses banyak sama mahasiswa. Misalnya contohnya seperti Zoom meeting seperti yang kita gunakan saat ini, kalau di tahun 2019, 2018 sama sekali tidak ada pilihan itu. Di 2020 ternyata pengaksesnya tinggi. Kita tahu alasannya sama-sama bahwa kelas akhirnya dipindahkan secara online. Mungkin itu juga yang membuat kita tinggi, karena lalu rata-rata dosen juga mulai mengalihkan pembelajarannya ke media sosial, terus kemudian bagaimana mereka mengintegrasikan media sosial ke ruang Zoom meeting. Jadi waktu kita ini terbatas, kita cuma punya waktu 1 jam untuk talk show sore ini. Jadi terima kasih sekali buat Ibu Tami, waktu dan materinya sangat-sangat menarik sekali. Dan saya akan lanjut ke sesi selanjutnya. Materi kedua adalah materi pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi program kerja. Nah, materi kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Iro Rohayati Fatta SIPM IKOM, yang adalah tenaga ahli komunikasi konsultan manajemen pusat program Kotaku. Oke, baik, terima kasih Kak Yunita, terima kasih ya Kakak Indra sudah mengundang saya. Tadi Pak Laiba, saya mencatat beberapa catatan Pak Laiba, Kak Tami sama Kak Yunita gitu ya. Tadi dari saya yang paling saya garis bawah ini sebelum mulai, bahwa kita harus memiliki pola pikir yang baik. Pola pikir yang baik bisa dilakukan oleh komunikator yang baik. Komunikator yang baik adalah orang yang memanfaatkan semua media komunikasi termasuk media digital. Baik teman-teman, karena saya diminta oleh panitia kemarin media sosial sebagai media program kerja, saya membuat judul media sosial sebagai media sosialisasi program Kotaku. Jadi kami di program Kotaku itu melakukan sosialisasi berdasarkan strategi komunikasi. Strategi komunikasinya itu salah satunya adalah media sosial sebagai media sosialisasi. Jadi saya akan ngebahas salah satunya aja. Oke, berikutnya. Nah, ini website Kotaku, kotaku.pu.go.id. Kalau teman-teman pengen tahu informasi dan lain-lain, silahkan nanti bisa berkunjung. Jadi salah satu media sosial yang kita gunakan sebagai informasi yang resmi di bawah Kementerian PUPR, karena Kotaku ada di bawah Kementerian PUPR, adalah melalui website kotaku.pu.go.id. Jadi semua informasi berupa video, film-film, buklet, leaflet tentang lokasi, tentang foto kegiatan, teman-teman bisa dapatkan dan boleh mengunduhnya dengan gratis melalui web ini. WHO, bagian dari yang top 3 likes. Nah, ini YouTube. Kami ini masih bekerja keras untuk membuat YouTube naik gitu ke atas, adalah bagian yang banyak dicari ternyata. Bisa jadi yang nyarinya juga orang-orang Kotaku juga, tapi nggak apa-apa, artinya kita menyediakan informasi, kita menyajikan informasi ini kepada halayak umum dan mereka ternyata menyukai dengan cara like atau merepost atau juga ikut komen di dalamnya. YouTube Kotaku enggak. Teman-teman coba jalan-jalan ke Facebook kita. Kita ini memiliki follower yang cukup lumayan karena memang setelah web kita ke Facebook dulu, baru ke IG gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat dan kunjungi Kotaku Nasional NSUP gitu ya. Nah ini menarik, Kotaku dalam media umum. Jadi kalau tadi kita ngelihat bahwa itu adalah media-media dari yang kita kembangkan, media sosial, ini kita nge-track juga, kita melakukan media tracking, media apa aja yang mempublikasikan tentang Kotaku. Setelah kita cek ada 157 media yang umum, itu kita nggak menyebut nama media, bisa khawatir endorse gitu ya. Media umum itu 157 memberitakan, ada media pemerintah 24, ada perguruan tinggi atau akademisi 4 media, ada media TV online 10 media dan radio online 2 media. Tolong follow IG Iro Rohayati Fatta
tolong kunjungi atau follow Facebook Ya, Neng Bu. Iro Erpatah. Terima kasih Ya, Kak Ayu. anak-anaknya menarik sekali Ibu Iro. Jadi selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan karena dari tadi di chat sudah ada yang mau bertanya Ibu Iro. Bisa ya? Ya. Silakan. Silakan. Antara semua media yang dimiliki oleh Kotaku, media manakah yang kerap menjangkau lebih banyak orang dan kira-kira apa alasan dibalik tingginya interaksi di media Kotaku tersebut? Ya, Facebook yang pertama. Yang kedua Instagram. Terima kasih. Kegiatan kita pada talk show hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada para narasumber, ada Ibu Tami, ada Ibu Iro atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya bisa mengambil kesimpulan dari pembaca pertama adalah Kota Kendari memiliki skor indeks literasi digital tertinggi karena akses anak muda yang sangat tinggi. Di angkatan 2020 saja sebesar 1.500 mahasiswa karena rata-rata para dosen memindahkan mata kuliahnya ke media sosial. Dan pemateri kedua saya bisa mengambil kesimpulan adalah bagaimana program kerja Kotaku kerja tanpa kota tanpa kumuh yang merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR disosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, ataupun website. Ya, itulah dari saya. Lebih-lebih menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.